Di situ temen gue ngeliat Bang Kuyang, cuman Ucus sama Pala doang itu terbang di atas gue. Mau lari juga kemana nggak tahu kan, kiri atau kanan itu jurang, bisa aja kita masuk. Kan dia tidur ya, otomatis tidur, dia dimimpin Bang, katanya harus buang barang yang dia bawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue udah ada Bang Ujo Bang ya. Iya, Bang. Terima kasih banyak nih Bang ya, udah jauh-jauh datang dari Jakarta Barat dan lokasi di Angke Bang ya. Angke. Ternyata Angke itu Jakarta Barat Bang ya. Jakarta Barat. Kirain saya itu Angke di Jakarta Utara. Soalnya kan deket-deket Iya. laut juga kan ya. Iya, benar. Ya ternyata masih kawasan Jakarta Jakarta Barat Barat. Bang ya. Oke, sebelumnya gimana Bang? Kabarnya Bang? Baik Bang. Alhamdulillah baik Bang ya. Alhamdulillah. Salam untuk keluarga nih Iya, Bang. Nah, pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini, Abang pengen menceritakan pengalamannya saat mendaki gunung mana tuh? Mendaki Gunung Ciremai pada tahun 2017 17. Saat itu melalui jalur via mana? via Linggasana. Oh, Linggasana. Linggasana. Berarti Linggasana ketemunya tuh di Kondang Amis ya? Iya, Pelung Datar? Pengdatar. Lewung Datar ya? Iya. Oh, berarti Linggasana, Linggajati nanti ketemunya itu di Lewung Datar. Iya. Ya, oke. Dan saat itu Bang, kalau boleh tahu, ngalamin kejadian apa tuh? Sedikit aja. Begitu gue pernah ngalamin Bang di pos 2 itu udah diikutin sama makhluk gede banget, tinggi ya kan. Nggak tahu itu makhluk apaan, cuman ngikutin sampai pos 5. Oh, jadi makhluk tersebut ngikutin terus nih, Terus. rombongan Abang nih? Ngikutin terus. Oh, dan itu berapa orang Bang kalau boleh tahu? 4 orang. 4 orang? 4 orang aja? 4 orang. Dan ada rombongan lain Nggak pendaki? ada rombongannya. Berarti cuma rombongan Abang aja nih? Rombongan saya 4 orang. Linggasana lagi, Linggasana merupakan jalur yang bisa dibilang legend juga itu kan? Iya. Linggasana, Linggajati legend Cuman juga itu. baru resmi pada tahun 2016 kalau. Iya, sebelum-sebelumnya kan masih ya resmi cuma Linggajati Bang Iya, ya, Linggajati. Linggasana enggak. Oke, dan Abang juga punya Instagram nih Bang ya. Punya. Instagramnya apa Bang? 17_Stefanoe. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang pengen kenalan nih atau pengen lebih kenal, menambah teman Bang ya, untuk bisa dibilang untuk naik gunung bareng, silakan langsung mampir ke Instagramnya Bang Ujo, yaitu linknya ada di bawah video. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi gua di sini mau cerita Bang Umang tentang kejadian mistis gua di Gunung Ciremai pada tahun 2017, tepatnya tanggal 26 Mei. Bersama keempat temen gua. Awalnya tuh gua pulang sekolah. Temen gua ngajakin karena seminggu setelah itu gua baru naik gunung Bang, sebelumnya. Baru naik gunung gede, dan temen gua nge-DM gua dan bilang gini, "Naik yuk ke Gede." Terus gua bilang gini, "Gue udah ke Gede." "Nggak apa-apa lah lagi," kata temen gua. Cuman gue bilang, "Kita ke Ciremai aja, aman." Habis itu kata dia, "Ya udah ayo gas." Pada hari Kamis kalau nggak salah Bang, gua prepare sama temen gua. Yang pertama yang ikut 2 orang doang Bang, gua sama temen gua ini. Cuman ada temen gua lagi mau ikut. Gue bilang, "Gua mau berdua dulu." Cuman dia maksa Bang mau ikut terus sama gua orang ini. Cuman kata gua, "Ya udah yuk." Terus dia bilang, "Emang mau kemana?" "Gua mau ke Ciremai." Temen gue ini kaget Bang, karena dia habis searching Ciremai. "Jo, jangan ke Ciremai lah, kayaknya itu mah mistis banget." Gue baru pemula soalnya, baru banget Bang dia. Langsung gue aja ke Ciremai. Terus dia bilang dia percaya sama omongan gue kan. Gue bilang udah aman, insya Allah aman, kita nggak ada apa-apa. Dia ikut, akhirnya yang ikut berempat. Berangkat lah kita dari Pasar Mitra, naik bis jam
nyampe Kuningan tuh jam 2 bang. Jam 2 malam gua makan dulu nasi kuning di dekat masjid makan, dan itu nggak ada transportasi lain bang selain jalan kaki ke base camp. Itu lumayan jauh. Lumayan itu. Lumayan jauh bang, ya, bener. dari Tugu. Iya, dari yang Tugu kemarin. Kuningan itu ya. Iya. Itu lumayan jauh bang. Lumayan Mana jauh. jam 4 gua udah mulai jalan bang dari Tugu. Itu hujan bang, hujan deras. Udah stamina gua udah habis di situ. Terus temen gue juga sampai ngeluh, gue capek nih Jo, belum apa-apa udah kayak gini. Kata gue udah rasain aja, kan namanya juga lu yang mau naik gunung. Terus temen gue juga yang satu nyeletuk gini bang, pokoknya gue kalau ke atas mau ada Elvis gue. Terus gue bilang gini, jangan macam-macam, di sono nggak ada apa-apa, nggak ada ada Elvis tuh nggak ada. Karena kan gue ngalihin pembicaraan dia. Terus habis itu gue singkat cerita gue jalan, ketemu dong warung, karena kan teman-teman gue udah pada capek nih. Gue istirahat dulu berempat, ganti baju di warung itu, dan si bapak itu bilang, mau kemana deh? Saya mau naik pak. Naik kemana? Ke Cermek. Lewat jalur mana? Lewat jalur Linggarjati. Wah, hati-hati ya deh, kalau nggak tutup. Kalau nggak tutup hati-hati, kalau tutup mendingan adek pulang aja, kata bapak-bapak itu warung. Singkat cerita azan subuh, teman-teman gue pada sholat, gue juga sholat kan. Habis azan subuh kita prepare lagi, kita jalan tuh dari warung itu menuju base camp. Nyampe jam 6 pagi kita nyampe base camp, itu belum ada petugas base camp sama sekali, masih sepi banget. Kita aja sampai tidur ngampar pakai matras, itu gerimis terus sampai setengah 12 baru datang petugas. Dan singkat cerita kita simaksi, diarahin ini kita makan dulu, terus singkat cerita kita mau mulai trekking. Itu ada pesan dari petugas base camp ini. Apa tuh bang? Dia bilang jangan macam-macam, dan di sebelum pos 3 ada petilasan. Jangan pernah berhenti di situ. Labas aja, kalau bisa jalan terus di atasnya dikit, atau di pos 4 baru kamu istirahat. Udah singkat cerita kita gitu, kita berdoa lah ya sama petugas itu, berdoa, dikasih omongan begini-gini, oke kita nurut, kita jalan. Itu di pintu selamat datang itu udah disambut bang sama 3 pocong. Selamat datang yang Linggasana gitu? Iya, di jalur Linggasana itu udah disambut 3 pocong, yang satu yang 2 di sebelah kiri sama kanan, yang di satu lagi di tengah-tengah bang, ngalangin kata temen gue. Terus semua pada ngeliat semua bang, termasuk gue juga kan. Gue bilang udah jalan aja yuk kita mah, nggak usah aneh-aneh, emang ini tempat dia. Kita jalan, itu masih tetap ngeliatin bang. Temen gue ngeliatin ini, dia masih ngeliatin ke atas nih, tiga-tiganya masih ngeliatin. Dan gue situ berasa lama banget bang. Gue start aja jam 12, itu nyampe pos 2 jam setengah 3. Itu gue kayaknya muter-muter situ, cuman gue nggak tahu karena kan gue belum pernah lewat situ ya. Karena baru pertama kali Iya, juga bang ya. baru lewat banget, situ. baru Iya. banget pertama lewat situ. Gue nikmatin aja kan sambil nyetel musik, nikmatin. Teman-teman gue juga pada nikmatin. Cuman di pos 2 ini udah kejadian aneh nih pas kita ngebreak. Pas kita ngebreak itu makhluk gede. Ternyata ada di belakang kita lagi pas kita break. Udah ada di belakang kita. Dia pengen nyengkeram begini tangannya. Pengen nyengkeram gitu, teman gue bilang, "Cuk, ada makhluk tuh di belakang." Udah biarin aja, gue juga tahu. Kita ngopi, kita masing-masing baca doa lah, introspeksi. Mungkin ada yang salah nih dari kita pertama naik, ya kan. Itu teman gue 2 orang ini bang, bukan teman, cuma dia teman-teman gue. Ini 2 orang ini selalu misah bang kalau di setiap pos. Misah. Kadang dia di samping kiri jalur, gue di samping kanan jalur. Dia selalu berdua. Jadi nggak ngumpul gitu ya? Enggak. Kadang kalau gue suruh ngumpul, gue juga kan gak enak, lebih mudah maksudnya, ya kan. Cuman kan sini dulu lah ngumpul, yang ngumpul. Terus kita berdoa, jalan jam setengah 4 itu udah turun hujan. Kita tetap maksain jalan, nggak pakai jas hujan karena kan gue nggak bawa jas hujan. Kita nggak pakai jas hujan, jalan di pos 2 itu lumayan jauh bang, itu kayak dimuter-muterin, cuman nggak sadar ya, namanya juga baru, kita mau baru lewat situ, cuman kita jalan aja lah. Itu masih tetap diikutin sama yang gede itu di semak-semak sebelah kanan, masih tetap tangannya sama kayak pengen nyengkeram kita, cuman dia kayak nggak bisa. Kita jalan, teman gue ini jam setengah 6 kita nyampe pos 3. Gue turun lagi kan ngambil air. Gue bilang teman gue, ayo turun Cuk, ngambil air sisa 2 nih, yang lain habis. Gue sama teman gue ini ngambil air, cuman yang teman gue ini takut bang. Juk, jangan berdua, kalau bisa ramean. Ramean mah sama aja kita turun lagi. Siapa tahu nih temen lu bisa bangun tenda, kan di sini kita jadi langsung masak. Ternyata dia nggak bikin tenda bang. Dia ngobrol aja tuh, ngobrol berdua mulu. Gua sama temen gue ini ngambil air, udah cepet-cepet tuh ngambil air, ternyata masih ada bang makhluk itu ngikutin gua. Itu di deket kayak kan selang ya, selang gitu, dia nyekram gini bang di belakang gua, kayak gitu makhluknya. Temen gua sampai pengen lari kan, gua bilang jangan lari, kita mau lari kemana?
kita aja nggak tahu jalan di sini. Oh iya kata dia udah tetap dari situ dia udah mulai nangis bang. Pas gua ngambil air sama dia udah mulai nangis, kejar banget nangis, minta pulang. Cuman kan gimana ya, udah di situ mau pulang juga gimana. Akhirnya gua omongin gini, akhirnya dia oh ya udah lanjut aja. Gua ketemu temen gua tuh di atas, nggak taunya dia nggak bikin tenda. Padahal awalnya gue bilang bikin tenda yuk di sini aja biar lebih aman, kan udah pada capek semua nih, udah gelap banget, udah pada ngeluarin headlamp. Dia bilang gini, enggak lah jangan bikin tenda di sini, gue nyaman nih di sini cuman buat ngopi. Dia lagi ngopi bang, nggak taunya tuh di pos 3 tuh kan ada petilasannya yang dia bilang gitu. Dia dongkrongin bang di belakangnya, Di situnya? di belakang pas banget, jadi depannya belakangnya itu pas banget, nggak ada berapa meter itu dia. Gue ngeliat kan, gue bilang gini yaudah yuk jalan lagi, nggak enak nih kalau di sini, kita di atasan aja dikit. Kan tadi udah dibilangin sama petugasnya, enggak lah udah di sini aja, petugas mah paling cuman buat getrakan doang kali biar kita nggak ini di sini. Jangan kayak gitu dong kata teman gue ini. Udah yuk kita jalan aja. Tetap bang nggak mau nih, teman gue ini nggak mau, 2 orang nggak mau jalan, tetap mau di situ aja. Itu hampir 1,5 jam gue nungguin dia. 1,5 jam gue nungguin dia, ngobrol berdua dong. Gue nggak ngobrol sama dia, gue ngobrol sama teman gue yang ngambil air ini. Gue bertanya itu, temen lu kenapa sih kok begini banget, tadi aja nggak gue ajak gitu. Jangan dia ngomongin sini Jo, katanya dia tuh lagi bakar yang enggak bang. Gue tahu dari temen gue. Iya, gue tahu dari temen gue. Pantesan dia dari awal tuh dia misah mulu dari pos 1 pos 2 tuh dia misah, karena kan nggak ada omongannya dari awal. Gue mau bawa gituan, gue nggak ada omongan. Kalau ini mah gue larang. Itu udah singkat cerita gitu, dia pada ke arah gue, ayo jalan baru, dia ngajakin jalan. Itu makhluk itu masih tetap ada bang di pos 3 itu, ngikutin. Gue bikin kopi aja dia masih ngeliatin bang. Itu mata gede banget bang, pokoknya pohon aja gue nggak sampai kelihatan lagi itu palanya, matanya doang merah. Udah gitu kita di pos 3 kita berdoa tuh, kita jalan menuju pos 4 tuh lumayan jauh bang, gua nggak masuk akal waktunya. Kata petugas basecamp dekat-dekat dari pos 3 ke pos 4 tuh dekat, paling 30 menit. Ini gua hampir 3 jam baru nyampe pos 4. Cuman gua baik lagi, gue kan nggak tahu ya. Iya jalurnya nggak tahu gitu ya kan. Iya, teman gue have fun aja, gue juga have fun sama kita di pos 4 sama ngebreak juga, kita ngerokok bareng. Cuman dia juga misah lagi kayak biasa misah. Di situ temen gue ngeliat bang Kuyang, cuman ucus sama pala doang itu terbang di atas gua, di jalur gitu terbang. Temen gue sampai mau pada lari semua itu, yang lagi temen yang misah mau lari ke depan. Cuman gue sama temen gue ditarik, mau kemana? Kita nggak tahu jalan di sini. Mau lari juga kemana nggak tahu kan, kiri atau kanan itu jurang, bisa aja kita masuk. Kata gue udah kita duduk aja introspeksi, mungkin lu berbuat salah atau gimana. Temen gue tuh yang tadinya bakal yang enggak itu udah mulai panik bang, mukanya pucet banget bang berdua. Gue mah sambil ini aja ngopi-ngopi kan, gue bilang jangan macam-macam di sini, kita sini cuma tamu. Terus dia ngangguk aja, iya udah di sini habis ngopi kita berdoa, kita lanjut jalan lagi. Jangan sampai kena malam nih, terlalu malam. Itu pokok udah jam 8 bang. Gue jam 5:30 aja udah di pos 3. Dulu jam 8 gue baru sampai pos 4. Jam 8 lewat. Jam 8:30 gue jalan, pas 8:30 gue jalan, itu lewat lagi bang Kuyang itu di atas gue. Temen gue yang ini, gue sweeper aja sampai mau lari, cuman gimana ya, gue ngebawa 3 orang ini jangan sampai kenapa-napa. Kalau gue panik otomatis dia juga semua pada panik. Gue bilangin pada itu udah pada belok bang, udah pada belok semua, dia udah pada lari belok, itu masih tetap ada suara bang, bus gitu dari Kuyang itu, kenceng banget itu suaranya. Temen gue lari dan gue bilang, jangan pada lari, kita mau kemana lagi nih, ini kan lu semua yang berbuat. Gue sontak bilang gitu. Gue sebenarnya gak enak bang bilang begitu ke dia, cuman kesel juga bang hati gue kan, wah sialan gara-gara dia nih. Iya dalam hati ya, gara-gara dia nih. Akhirnya gue sontak, ini kan lu yang berbuat kayak gini, kenapa lu yang takut, lu yang mancing ini semua. Wah akhirnya reda, gue sempat debat gue di pos 4 itu, sempat debat, baru mau jalan sempat debat dulu. Temen gue misahin, udah di sini kita rame-rame, udah kita jalan rame-rame juga, selamat rame-rame, pulang juga kita rame-rame. Akhirnya kita jalan ke arah pos 5 Kijamuju. Nggak taunya Kijamuju itu angker bang, nggak taunya kata temen gue yang udah pernah ke situ. Gue di situ udah karena udah terlalu malam, teman-teman gue juga udah pada pucat, muka udah pada capek, basah pakaian. Gue buka tenda lah di pos 5. Di pos 5 gue buka tenda, teman-teman gue nih yang 2 lagi nih, dia misal lagi bang, dia di samping tenda ada pohon tumbang, dia duduk di situ. Berdua lagi.
Dan gue sama temen gue ini ngambil air nih, emang temen SMP gue ya, akrab banget. Gue masak, dia ini pemula bang, temen gue ini yang teman sekolah pemula. Dia yang minta ajarin gue buat masak ini, masak nasi. Oke lah, gue ajarin sedikit-sedikit. Gue ngeliat temen gue ini masih di samping tenda ngapain tuh, udah ketawa-ketawa ya. Itu gelas bang yang tadinya gue buatin kopi, gue taruh ke dia, nih ngopi dulu biar lu enakan nih ngobrolnya. Oh iya makasih ya Jo, iya. Itu tumpah bang, tumpah langsung kopinya. Pas gue taruh di dahan pohon itu lumayan lega bang. Gue taruh, pas gue cabut tinggalin ke belakang, bikin lagi, itu tumpah bang, kenceng banget, kedengeran kan kayak gelas besi ya, kenceng, tang. Kata gue, kenapa itu kok dibanting? Temen gue bilang, enggak ada yang banting, udah diem aja. Itu gue pada diem semua bang. Itu nasi kompor masih nyala, gue tinggalin masuk tenda. Temen gue berdua ini juga lari ke tenda. Situ gue tutup tenda, temen gue cerita, gue tadi bakar Jo, itu yang daun itu. Cuman gue ngeliat juga makhluk di samping kiri jalur itu pengen nyengkeram kita. Gue gimana nih ya mikirnya, buat keluar, buat matiin tenda lah, buat matiin kompor lagi. Gue juga takut sebenarnya, cuman gue ya lah, gue beraniin aja lah. Gue keluar sama temen gue lanjut masak. Makhluk itu masih ada bang, gue intip masih ada. Itu malah udah di tengah-tengah jalur, dia udah loncat ke jalur. Gue panik banget itu, temen gue juga panik. Akhirnya gue masak di dalam tenda, awalnya gue buka dikit kan nyala. Masak situ gue liatin masih ada bang. Itu sampai gue berempat itu malam itu lama banget, sampai ngeliatin jam, masih lama nih, masih jam 1 ngopi. Temen gue udah pada itu kan tidur juga kan, bangun lagi. Dia cerita tuh gue dimimpiin. Gimana ya, temen gue nih bang nangis bang, itu dari nggak taunya dia nangis dari pos 2 sampai pos 5 dia nangis. Cuman gue nggak ngedenger nangisnya. Dia nangis katanya, dia minta pulang. Di tenda tuh dia ngamuk gitu, ngacak-ngacak yang ada isi tenda, dia minta pulang malam itu juga. Cuman gue kan logika gue, kita nggak bakal mungkin turun malam ini juga. Stamina kita udah habis, udah gitu kita ditongolin juga sama makhluk ini. Temen gue kayaknya introspeksi diri tuh, yang berdua itu yang tadinya bisa introspeksi diri. Dia minta maaf ke gue, lu jangan minta maaf ke gue ya kan, lu minta maaf sama penunggu sini, karena kan lu katanya dari pos 1 tuh lu udah buat yang enggak sampai pos 5. Itu hampir setiap pos bang, nggak taunya dia bilang sama gue, pantasan dari pos 1 dia misah, hampir setiap pos dia begitu berdua. Gue sampai lu yang bener lu dari pos 1, pantasan kita pertama aja udah begitu, apalagi kita di atas ya kan. Temen gue yang temen SMP gue nih udah geleng-geleng aja, wah parah Jo, temen gue tadi aja nggak gue ajak, kan gue bilang gue maunya berdua. Udahlah kata gue, kalau gini kita salah rame-rame, kelompok kita juga salah. Itu jalur gue nggak pernah ketemu orang. Jam berapa, jam 2:30 gue nggak dengar orang lewat rame, tapi dia nggak bilang misi kan. Kalau pendaki normal kan misi ya mas. Itu gue pas gue buka itu nggak ada bang. Itu udah suaranya udah ada di atas, cuman nggak ada orangnya. Itu daun pada gerak bang. Gue ngeliat lagi ke arah itu, masih ada tuh makhluk itu masih tetap nungguin. Gue tutup lagi, udah tuh dia pada nangis semua tuh di tenda ya kan, pada nangis. Gue bilang udah lu jangan pada nangis, lu minta maaf udah belum? Udah ayo pokoknya kita besok turun aja, gak usah naik, kita besok turun. Itu debat itu sampai gue nungguin pagi aja lama bang, sumpah nungguin pagi aja gue lama. Dan gue bikin kopi buat tenangin dia, teh manis. Itu ada ngedor-ngedor tenda gue belakang, soalnya belakang gue kayak jurang doang, samping kanan pohon, samping kiri jurang. Tuh gue bener-bener panik sumpah bang. Tuh gue bener-bener nggak tahu harus mau ngapain ya kayak gini ya. Dia gedor-gedor pertama pelan, kayak angin, cuman lama-lama kayak digoyak-goyak gitu tenda bang. Gue sampai tidur ya ini kenapa ini. Temen gue udah tidur aja, kita pakai SB tidur. Temen gue nggak taunya itu yang udah tidur nih, satu yang tadi dia habis ini kan dia tidur ya, otomatis tidur. Dia dimimpin bang, katanya harus buang barang yang dia bawa itu, harus dibuang, karena kan dia bilang ini masih banyak. Lu sayang nyawa lu apa sayang barang ini? Gue gituin kan, isi gue sayang, cuman jangan dibuang di sini, kata teman gue. Akhirnya dia tidur kan, kita udah lupain semua tuh ya, udah hilang lah misi itu udah lupain. Datang lagi bang, pendaki lagi itu arah turun. Gue bilang oh itu pendaki yang tadi kali, kan teman-teman gue nggak tahu ya kalau itu gue yang lihat sendiri doang. Udah itu pendaki yang lain kali, udah kita tidur aja. Mungkin dia tadi kan turun, dia naik terus dia turun lagi kali. Oh ya udah kita tidur aja. Sehingga cerita kita bangun tuh jam 5.
Kita ngopi lagi, itu masih tetap ada bang, nggak taunya. Dan ada nambah makhluk lagi bang, 2 kuntilanak kalau nggak salah. Kalau penglihatan temen gue si kuntilanak, dia bilang ke gue ngadu, cuman gue nggak ngeliat. Dia ngadu, "Jo, itu kok makin banyak ya?" "Di, apanya makin banyak?" "Itunya makhluk yang tadi kita iniin kok makin banyak." "Serius bang?" "Iya serius tahu, makin banyak. Ini kita gimana nih, mau turun apa naik?" Tuh gue sempat debat dulu bang sama teman gue, turun apa naik. Akhirnya yang 2 ini setuju mau naik, yang gue sama teman gue tuh setuju mau turun. Karena teman gue tuh udah nggak kuat bang, yang baru pemula, mana pemula ya kan, udah ketemu gituan. Gue juga merasa bersalah, padahal bukan salah gue. Bukan salah gue, ini salah dia 2 orang juga. Akhirnya ya udahlah, gue nurutin ego gue buat turun. Temen gue, "Mau ke kamu naik nih bang, 2 orang ini, udah naik aja yuk, naik aja, kita nggak usah mati-matiin." Akhirnya temen gue ngomel ke dia, "Udah turun aja, emang lu mau ketemu lagi sama makhluk yang kemarin? Kita sini cuma berempat doang, nggak ada pendaki lain. Kalau ada rombongan lain, gue sih yes oke, ayo aja, berani, karena ada rombongan gitu. Ini cuma berempat doang masalahnya." Kayaknya dia mikir ya, oh iya, udahlah kita turun aja. Gue turun tuh, temen gue nggak taunya ngacak-ngacak bang, nggak tahu kesurupan, nggak tahu apa ya. Itu gue sampai ngacak-ngacak sampah bang. Dia nangis minta mau turun, cepet-cepet turun. Itunya di belakang dia ada yang bisikin, "Harus turun hari ini juga," katanya. Gue situ udah mulai, udah yuk turun. Itu kalau nggak salah headlamp petugas itu ketinggalan di pos 5. Headlamp petugasnya gue dikasih pinjam, gue kan nggak bawa headlamp ya, dikasih pinjam, gue tinggalin saking paniknya. Sama teman-teman gue tinggalin satu. Di situ gue jalan ke pos 4, masih ada bang mistisnya bang, masih temenin juga. Tetap ngintilin. Gue mulai turun jam 10, karena gue jam 7 sampai jam 9 gue makan ya kan, ngopi-ngopi. Jam 10 gue udah mulai turun, nyampe pos 4 itu jam 1. Nyampe pos 4 gue nggak tahu deh itu gue di mana, gue nggak tahu. Gue pokoknya gue naik gunung nggak pernah ngingetin jalan bang, asal jalan ini jalur bener, oke. Itu jalur emang bener, cuman lama. Di pikiran gue tuh, kok ini lama ya, ini udah jam setengah 1. Temen gue juga udah, wah nggak beres ya ini kayak gini mah nih, nggak beres. Temen gue yang SMP, udah yuk jalan aja. Akhirnya gue ketemu pos 4. Alhamdulillah gue ketemu pos 4. Istirahat, gue ngopi istirahat. Itu dia nemuin lagi bang, di belakang gubuk itu kayak kan ada shelter gitu ya, kalau nggak salah di pos 4 ada shelter. Itu dia nemuin gundur gue itu masih tetap ngikutin katanya. Dia nungguin pengen nyengkram lagi, malah udah deket bang, tangannya udah ada di pundak-pundak temen gue. Udah jalan lagi, jangan pada lama istirahatnya, jalan ke pos 3. Itu gue nemuin pendaki asal Tangerang, 6 orang kalau nggak salah. Gue nanya, "Mas naik kapan?" "Kemarin saya naik mas." "Wah kemarin mas, serius?" "Iya saya kemarin naik." "Jam berapa ya?" "Saya naik jam 9 pagi." Padahal petugas itu datangnya setengah 12 petugas itu, dan gue kenal itu Bang Napi petugasnya. Wah, saya bukan nama Bang Napi, saya itu nama yang lain, cuman dia katanya langsung turun. Oke lah, kalau dari petugas itu gue masih pikir positif, oh mungkin petugasnya banyak di situ. Cuma kok gue nggak ketemu pas gue naik, itu yang gue makin merinding bang. Situ gue sering lihat-lihatan muka sama teman gue berempat. Temen gue sampai nggak percaya bang, sampai diajakin ngobrol dulu di pos 3 tuh. Gue ngobrol lama sama dia. "Bang serius bang, naik jam 9? "Iya saya naik jam 9 ini sama 6 orang ini." "Terus emang kok masih di bawah?" "Saya ngecamp di pos 3. Karena kan lahannya luas. Kalau di Gunung Ciremai itu setiap pos itu luas bang, lahannya di lingkungan sana." "Yang bener bang?" "Iya saya berenam nih. Itu bekas tenda saya ada tuh, saya tinggalin di bawah karena saya mau summit nih, nggak bawa tenda." Pas gue liat ada bang tendanya. Gue wah bener, berarti kita nih yang dalam masalah. Itu gue dari pos 1 ke pos 3 nggak nemuin dia bang. Gue ngeliat pos 3 aja sepi, itu anyep, sepi, daun aja nggak ada yang ini, sepi, nggak ada sampah, nggak ada tenda, itu sepi. Sampai gue duduk kan, di temen gue duduk di petilasan itu. Kayaknya gue turun, dia bener gue lihat di pos 3 ada itu tenda dia. Kalau gue duduk dulu di dekat samping tenda dia, gue ngopi lagi. Di situ gue ketemu sama Bang Napi naik ke atas di pos 3 atau di pos 2 gue nggak tahu ya, ketemu Bang Napi dan dia bilang, "Gimana, nyampe puncak nggak?" Wah kata temen gue gini nyeletuk, "Wah parah ya gunung ini." Gue tepak, nah langsung gue bilang gini, "Aman bang, Ciremai mantep, saya sampai puncak ini aman." "Ah saya tahu semuanya, saya tahu kok semuanya." Di situ gue mulai, wah jangan-jangan dia tahu nih semua cerita kita di sini nih. Gue kayaknya saya tunggu ya di base camp, nanti kamu cerita aja semuanya.
Terus bapak mau kemana? Saya mau naik dulu nih, mau gini jalur. Soalnya kan kalau jalur yang itu kan resmi, kita baru buka jalur juga, kita buka jalur gitu di jalur. Gue bilang, oh iya Pak, saya tunggu ya di base camp ya. Terus saya 2 jam atau 3 jam saya nyampe. Bener Bang, itu nyampe dia di base camp. Gue jalan dari pos 2 ke pos 1 aja lama. Lamanya minta pun itu nyampe base camp setengah 4. Baru banget banting keril. Gue pengen buka nesting, pengen masak, dia muncul Bang. Datang Bang Napi ini. Iya, sambil bawa goloknya kan habis nebas-nebas ini. Gue cerita sama dia, Bang, kok di pos 3 saya ngeliat Gundurwo ya? Oh, saya tahu teman kamu itu ngencingin petilasan itu, kata dia. Yang 2 orang yang gue tinggalin itu ya, yang pakai iya itu. Gitulah, yang gue tinggalin ngambil air yang sama teman gue. Dia duduk di ngebelakangin petilasan, dia habis itu kencing. Sebelumnya dia kencing dulu. Ngencingin katanya itu ada makhluk Bang di situ. Dan gue juga nggak habis pikir ya dia bisa begitu. Terus dia akhirnya dia jujur semua tuh, yang teman gue 2 orang ini. Dia dari pos 1 juga sebenarnya saya udah gitu Pak, macam-macam gitu, maka gitu saya nikmatin karena kan suasananya ke bawah, suasana karena kan dingin ya. Cuman kan langsung gue celetukin, lu kayak gini juga lihat ininya tempatnya di mana, Ciremai lu tau sendiri serem banget. Dia cerita gue mengencingin petilasan waktu itu, dan gue juga buang sampah sembarangan di pos 4, dan di mata air itu dia juga katanya buang sampah juga, untungan itunya. Kan gue kaget ya di situ, itu ngalir loh ke ini warga. Ya bener kan, itu ngalir loh ke ini warga kan, sambil ketawa-ketawa gue sambil ngopi ngerokok, itu ngalir loh ke ini warga. Terus siapa ini bilang, si Bang Napin, kamu tuh kencing permisi atau enggak? Enggak Pak, saya happy aja gitu, saya kencing di situ sambil ini apa kayaknya asik aja lah, udahlah nggak ada orang yang lihat ini, katanya gitu. Dia jujur Bang di bawah, cuman di atas dia nggak mau jujur ke dia nggak mau ngomong sama gue Bang. Cuman di bawah tuh karena takut ada Bang Apinya, dia akhirnya cerita semua di bawah. Pas baru duduk saya langsung banding cair, saya langsung kencing happy aja Bang, karena kan saya pikirnya di situ nggak ada orang ya, karena cuman dia berdua doang kali, dia air kencingnya dimain-mainin. Oh iya iya gitu Bang. Gue juga situ cepet ketawa ya, lu kayak anak kecil umuran 4 tahun, lu udah tua tau. Dia begituan dia tau Bang daripada saya kan. Karena dia udah ini kan, saya juga gak enak negornya. Dia akhirnya dibawa ke dia, cerita semua jujur sampai muka pucat Bang, dia diomelin tuh sampai mukanya pucat. Di pos dia juga dia kayak pengen buang sesuatu gitu, gua nggak tahu ya Bang, dia bilang buang sesuatu gitu di pos 2. Dari pertama gua ketemu itu munculnya Gundurwo itu yang gede itu, dia buang sesuatu, gua nggak tahu buang apa. Dia nggak bilang sih dia buang apaan, cuman dia bilang gua buang sesuatu di pos 2 yang nggak bisa gua omongin di sini. Di pos 1 gua ketemu 3 pocong tuh juga gara-gara teman gua nyeleneh. Katanya dia nyeletuk gini ke temennya lagi tuh, yang 2 orang itu dia nyeletuk selalu setan sama apa kuntilanak, gue yang tanganin. Kecil itu mah tuh, baru pengen jalan ternyata dia bilang gitu, baru banget habis doa kita dia bilang gitu. Dan di pos 2 juga ada pos 3 dia kesel ya Bang, karena kan kita lama nyampenya, dia tengah-tengahnya sompral lagi Bang. Lama-lama kurang ajar ya penghuni sini, baru pada kayak kuntilanak gini-gini mah selalu gue yang nanganin katanya. Di situ juga gue udah sebenarnya geram ya, kesel. Gue gak enak ngomong sama teman gue ini kan, karena temennya lagi gue gak enak. Udahlah gue akhirnya diem aja, gue terima resiko, gue terima apa yang gue dapet. Mungkin bukan rezeki gue ke puncak hari itu, cuman gue dalam hati gue juga gak enak Bang sama temen gue yang pemula ini, yang baru banget dia ngajak lewat Instagram gue, DM gue. Tadinya pengen gue ajak ke Gede karena egois gue ajak ke Ciremai. Akhirnya dia gak bisa sampai puncak, dia nangis sampai minta pulang. Yang di pos 5 itu yang Gundurwo udah nyebrang ke jalur, temen gue tuh nempatin tempat dia katanya. Di pohon tumbang itu kan lumayan gede tuh Bang, hampir nutupin kayak tempat camp itu, nutupin. Dia duduk di situ, akhirnya kan gelasnya jatuh. Itu dari makhluk itu, dia akhirnya bilang, kata Bang Napi, iya emang di pos 5 mah serem, kejam uju. Jarang ada pendaki yang ngecamp di situ, paling di atasan dikit kalau nggak di Sanggabuana, di pos akhir, di pos 8 gitu ya kan. Saya nggak tahu Pak kalau itu nggak boleh dihituin, soalnya kan kita udah malam banget. Emang kamu nyampe jam berapa? Kata Bang Napi, kita nyampe jam 10:30 Pak. Buset, itu Mang di luar ekspektasi jalur normal. Biasanya kamu nyampe pos 8 itu paling enggak jam
jam 8 kalau nggak jam 7. Itu kamu jalan cepat atau enggak? Saya nggak ngebreak Pak, jalan dari pos 1, nggak berhenti cuma setiap pos. Waduh, tuh kamu udah bener-bener ngelakuin hal yang nggak disuka sama penghuni situ. Untungnya kita nggak dapet kayak nih apa sih yang di Ciremai itu, kita nggak nemuin. Nih Linggi. Iya, kita nggak nemuin itu. Untungnya cuman yang kayak ibaratnya bawahannya doang gitu ya kan. Cuman temen gue masih belum sadar itu kalau itu bahaya, masih tetap ngelakuin di pos ini pos itu. Akhirnya gue bilangin, udah ya lain kali kalau naik nggak usah lah bawa gituan. Lu perokok kan masih ada gantinya, lu ngerokok aja, nikmat kok kata gue gitu kan. Nikmat kok, gue ngerokok aja nikmat di gunung sambil ngopi, nikmat sumpah, lebih nikmat dari itu. Lu nanggung resiko juga kalau kayak gitu, resiko ke lu, ke teman-teman lu juga kena. Beresiko banget bang, sumpah itu beresiko banget kalau begitu. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Ujo nih ketika mendaki Gunung Ciremai Bang ya. Iya. Melalui Linggasana pada tahun 2017, 17 tepatnya di bulan Mei. Mei ya. tanggal 24. Ya mungkin teman-teman semua kan tahu cuma Linggajati, Apuy sama Palutungan. Tapi selain itu jalur legend juga ada Linggasana gitu kan. Sebelahnya Linggarjati. Nah jadi kita lewat Linggasana dulu baru Linggarjati tuh gitu kan. Ketemu. Nah memang ada beberapa hal yang saat dari naik Bang ya sampai akhirnya turun tuh terus diikutin oleh sosok-sosok itu Bang ya. Sampai akhirnya Abang bersama 3 rekannya tuh nggak memutuskan untuk ke puncak karena memang resikonya tinggi, benar. Nah, sebelum ke puncak aja udah terus dihantam terus ibarat mungkin ya bahasanya kayak gitu, dihantam terus, apalagi kalau misalnya ke puncak. Nah ternyata kenapa setiap pos Abang nih selalu bisa dua-dua gitu kan? Biasanya kan kalau pendaki nih kalau ketemu pos tuh, wah iya ngumpul nih, bikin kopi, ngerokok nih gitu kan? Wow banyak cemilan nih, tapi itu misahin. Berarti misalkan di jalur Abang seberang sini, dia berdua di sini. Iya. Terus-terusan gitu. Sampai di tempat camp itu. Sampai tempat. Ternyata baru ketahuinya itu ketika di pos 3 itu ya. Iya. Bahwasanya teman abang atau temannya teman abang ya itu. Jadi gue punya teman SMP, temennya gue ini. Oh temannya teman abang ya, yang teman SMP itu ya. Bahwasanya mereka ini yang berdua ini menggunakan barang yang terlarang lah, mungkin Bang ya. Bukan mungkin tapi bener itu Bang ya, yang nggak patut untuk kita tiru. Yang diharamkan gitu kan, nggak diharamkan, jangan kan di gunung, di kehidupan sehari diharamkan masalah kayak gitu. Mungkin teman-teman saya udah tahu apa yang dikonsumsi, apa yang boleh dibakar sama teman-teman ini. Jadi gue nggak mau ngomongin tuh, takutnya nanti dolar kuning. Iya bener, kita cari aman. Iya cari aman aja. Nah memang saat baru pertama kan ya kalau kita lewat Linggasana ada ayah Gapura gitu ya, sama tatangnya. Itu udah disambut 3 orang, 3 pocong ya. Iya udah Bang. Itu udah disambut 3 pocong, dan abang sebenarnya ngelihat gak saat itu tuh? Temen gue nanya gue Bang. Oh. Pada saat itu gue nggak ngeliat karena kan gue sweeper di belakang. Paling belakang. Iya, karena gue nge-backup temen gue yang baru pemula. Temen gue berhenti dan jalan sebelah gue. Cuk, itu udah ada 3 pocong nih, kita ngapain nih? Kok ngapain? Kita jalan aja. Udah nggak apa-apa kita lewat. Emang ini tempat dia. Waktu itu gue positif thinking karena itu tempatnya mereka kan. Karena kan gue di situ belum tahu gue berbuat masalah ya teman-teman gue jalan aja kan, akhirnya dia ngeliat dan gue juga nengok ke belakang. Bener Bang, iya. Tapi kan saat itu pertama kali ngeliat 3 pocong itu abang menganggap bahwa ini udah tempat dia, karena belum tahu gitu kan. Soalnya ketahuannya tadi di pos 3 yang ketika abang sama teman abang ngambil air iya. Dan ternyata dia bilang nggak ngapa-ngapain, nggak buka tenda gitu kan, sampai sejam setengah dia. Ngeres sejam setengah tuh udah terlalu lama banget. Nggak normal ya kalau di kalangan pendaki. Paling lama setengah jam lah, setengah jam mentok banget tuh, setengah jam. Kalau udah jam setengah ada apa kan gitu. Apalagi sebangsa Ciremai yang treknya lumayan jauh juga kan. Terus kalau kita istirahat sejam setengah ngebuang waktu banget kan gitu kan. Ternyata yang tadi teman Bang Ujo ini mengonsumsi barang itu dan ngencingin sebuah petilasan. Entah itu petilan siapa, yang penting kalau ada petilasan ya sopan santun aja Bang ya. Iya. Gitu kan, karena kita nggak tahu dulunya dia bukan dia tapi beliau gitu kan. Sepuh atau apa atau mungkin masih
dalam keluarga Wali Songo gitu Iya. kan, kita nggak tahu, apalagi dia kencing seakan-akan kayak anak kecil. Iya begitu. Itu gue sempet kocak juga bang ketawa. Iya. Tapi saat pendakian itu abang kesel gak saat itu? Kesel bang. Kesel, tapi mau negor pun karena dia lebih tua bang ya. Iya nggak enak karena itu kan kalau nggak salah gue masih SMP ya. Dan itu abang baru kenal juga kan? Baru banget kenal itu. Gua 2 hari ngobrol sama dia. Besoknya gue nanya. Oh, untuk negor pun gak enak Masih baru canggung, kenal. ya. Iya, terus juga umurnya juga gitu bang ya, masih tuan iya. tuan teman abang itu ya. Jadi mungkin kalau seumuran sama abang mungkin langsung ditegur bang ya, Langsung. karena yang tadi ngerasa nggak enak bang Iya ya. nggak enak juga. Tapi misalkan negor juga malah lebih galakan dia bang ntar. Bener iya. Iya kan? Bener. Cuman kan dalam ini kita juga kena. Kalau dia ngonsumsi Iya. kita enggak, kita otomatis Pasti kena. Karena kan kita dekat rombongan kita. Dalam satu tim itu ya Iya. ada berbuat anggota atau teman kita melakukan Pokoknya- hal-hal yang nyeleneh, pasti. Pasti ya kena. Dan yang satu lagi bang, masalah di pos 3 juga nih bang. Iya. Abang kan naik jam setengah 12. Setengah 12. Setengah 12, jam 12-an segitu ya. Iya. Terus pas turun itu papasan sama pendaki yang naik jam 9. Bismillah. Iya kan? Nah, dia bilangnya kalau dia bermalam di pos 3 ya? Di pos 3. Di pos 3. Sedangkan abang aja 1,5 jam di pos 3. Di pos 3. Gitu kan? Di kalau nggak salah di sebelum apa sesudah itu ada petilasan bang. Gue nongkrongin Di situ? Iya. Seharusnya kan 1,5 jam loh. 1,5 jam seharusnya kedengeran bang suara. Kedengeran iya, lah. suara Ngelewatin kayak- juga seharusnya udah ada tenda Iya, itu. Iya, pas kalau kita otomatis ngelewatin kita ngeliat lah. Ada Ngelihat tenda nih pasti. rame. Iya. Ngeliat. Apalagi jalur sana ya, tok itu aja. Iya bener. Apa mungkin abang jalannya salah? Mungkin bang ya. Mungkin iya. Kalau logikanya kan gitu Iya. ya. Kalau misalkan bener, ya seharusnya ketemu dong. Harusnya Kan ketemu. gitu. Dan ternyata itu beneran orang tuh bang. Beneran bang. Dia, Soalnya sempet agak ngobrol lama tuh bang ya. ngobrol main lama bang, saya setengah jam sampai 45 menit saya waktuin tuh pakai stopwatch. 40 menit karena masih ini bener gak nih orang? Iya, saya Gitu ngeliat juga kan, saya bang salaman dulu bang, kita biar ini. Mm-mm. Jangan salaman dari mana bang? Oh benar bang. Dari Tangerang Dari gini-gini. Tangerang, Dia iya. mau summit Dia ya. mau summit karena kan dia bawa cewek juga, Mm-mm. 3 atau 2 orang saya nggak tahu kan. Jadi dia nggak bawa tendanya karena berat gitu. Berat. Dan ya itu merupakan keganjilan menurut gue yang kacau banget sih Bener. itu. Wah, saya nggak ngeliat tenda itu terus pas turun di papasan. Tenda gue di bawah bang, Papasan. gitu kan. Iya. Itu kalau gue ngalamin terus, oh yang bener gitu kan. Gue juga hampir nggak percaya lu bener bang kayak di pos 3. Iya. Setiap kalimat gue itu terus sampai ada kali 100 kali gue Iya. tanyain terus. Mm-mm. Dia bilang bener, gue beneran ada gue di pos 3. Iya, karena abang buat mastiin ya. Iya, buat bener mastiin. gak? Soalnya tadi lewat tuh nggak ada kan gitu. Apalagi otomatis duluan dia naiknya. Nah bener jam 9. Kecuali dia di jam 2 mungkin ya Mungkin kan. aja kita Saat nggak abang ketemu. ke situ, dia kan belum datang. Jadi nggak ada. Pas turun dia baru datang ada. Ada, Mungkin kayak iya. gitu. Dan Cuman memang dia pengakuan dia jam 9. jam 9 Itu ya. yang gue Iya. pikir, wah gila nih. Berarti bener nih. Gue terlalu have fun berarti di sini ya. Iya, Terlalu happy. nikmatin suasana padahal temen gue yang nikmatin. Yang berulah, enggak, berulah. iya. Ya katanya emang konsumsi itu yang bisa bikin wow, justru Iya, malah bener, Bang. membawa petaka ternyata Bener. bang ya. Ya tadi beranggapannya untuk menikmati suasana gunung dan lain sebagainya ya. Mm-mm. Justru tanpa membawa seperti itu juga Nikmat udah sebenarnya. nikmat. Nggak ngerokok, nggak ngopi, naik gunung udah nikmat. Nikmat, Nikmatin bener. suasana yang bisa dibilang hutan dan alam Iya. asri itu nggak harus seperti itulah teman-teman semua. Segampang itu kok hidup gitu kan. Justru dengan itu merusak masa depan kita kan Bener, iya. gitu. Dan memang satu lagi bang yang masalah apa namanya yang kepala Kuyang doang ya. terus. Iya, Iya, gue usus juga itu. sebenarnya sempet nggak percaya bang ya Mm-mm. sama kayak gitu-gituan gitu kuyang. Iya. Kan cuman kuyang adanya di Kalimantan ya setahu Iya. gua. Mm-mm. Di daerah Jawa-Jawa itu nggak ada ya Nggak kalau ada. zaman sekarang, apalagi zaman sekarang nih 2021 ini. Nggak ada gitu. Gue pikir kan sempet nggak percaya karena gue ngeliat sendiri dan teman-teman gue juga pada pengakuannya sama sama apa yang dia lihat, apa yang gue lihat. Wah, is oke lah, mungkin benar, Iya. mungkin jelmaan atau gimana dia berwujud Iya. kayak gitu. Dan itu dia nimbulin suara kayak angin aja tuh bang ya. Iya bang, itu dia nimbulin suara kayak bus gitu. Karena hasil lewat badan dia atau kepala dia bus, gitu Iya, kali ya. Lewatin pas banget pala. Bukan Berarti di daun-daun itu gerak dong. daun-daun gerak bang. Gitu Gerak yang ya? Pohon sebelah kanan sebelah kiri itu pada Oh, kenceng. karena dia yang lewatnya gitu bus. Iya. Dan itu sekitar berapa menit bang kalau boleh lama tahu? bang, dia lewatnya nggak cepet kayak bus, nggak lama Tapi Iya, anginnya gede. anginnya. Oh. Ini bisa tuh udah gitu. Kirain aneh tadi
suara angin itu timbulin karena dia cepat, bus gitu. Enggak, dia Ternyata pelan gitu ya. lumayan lama. Iya. Tapi anginnya itu ya, Anginnya nimbulin gede, suara angin itu ya. tuh gua hampir pada nunduk semua ke keril tuh, sampai buka keril terus mata gua, muka gua pada gua tutupin semua. Dan abang tahu nggak yang teman abang masalah mimpi terus dia suruh turun? Nah itu ya, itu dia ngesep itu di pos 5 itu. Pos 5 itu. Katanya suruh yang Buang juga. Akhirnya tuh barang dibuang nggak? Enggak bang, dibawa pulang sampai rumah. Bawa pulang sampai rumah lagi. Iya. Kan ngobrol sama Kang Napi ya itu kan ya. Iya benar. Dan itu nggak ada ini, nggak dikasih ke Kang Napi bahwasanya untuk dimusnahkan atau apa enggak. Oh, dan dibawa lagi balik ke rumah. Balik ke rumah. Tapi di perjalanan dari base camp ke rumah nggak ada masalah ya? Alhamdulillah bang, aman. Itu aman. Tapi mereka berdua nggak ngonsumsi lagi kan setelah habis dari base camp ke rumah itu, naik di kendaraan? Enggak, dia dari base camp ke rumah itu enggak konsumsi bang. Terus dia biasa aja gitu, maksudnya ketika dari base camp itu nggak misa-misa lagi tuh? Enggak, kayak biasa kita berangkat lagi. Iya. Udah biasa lagi tuh ya? Karena kan dalam hati gua, lu bisa sakrap ini ya, mau gua padahal udah ngelakuin salah juga nih. Iya. Gua masih Kayak nggak punya salah iya, gitu ya? kesel, nggak ada omongan. Maksudnya, walaupun gua muda juga ya, seenggaknya lah ada omongan. Iyalah, harus dihargain Seenggaknya juga ada gitu. omongan, Iya. Gua juga, Dan lu ngormatin gua bakal lebih ngormatin iya, lu. betul, saling hargai satu sama lain bang ya, Begitu apapun dia itu. nggak ada omongan bang, ya kan. Terus gue bilangin, lu bawa beginian ke gunung, resikonya bukan lu doang yang kena, teman-teman lu yang ikut sama lu juga kena. Pokoknya itu bahan beresiko bang, barang-barang kayak gitu beresiko banget. Iya bener, beresiko banget. Jangan pernah lu bawa. Iya. Jangan sampai kenal dengan itu, Bener. jangan sampai nyobain dengan barang-barang Bener. seperti itu. Iya, Paling bener. badung udah lu ngerokok ngopi. Nah, ngerokok ngopi udah tok. Ngerokok mau Iya, sehari 2 bungkus terserah, Iya, gitu kan. Yang penting itu lu nggak ngerokok usah aja kayak udah. gitu, iya. Jangan, Bener, ini bukan berarti untuk cobaan teman-teman ngerokok ya, Iya. tapi untuk ada kok alternatif lain Bener, selain iya. itu. Gitu. Karena kan gini ya bang, lu naik gunung, lu sopan lu aman. Iya. Bener kan? Betul. Lu sopan lu aman. Betul. Sepakat. Orang tua gue juga bilang jangan pernah macem-macem. Makanya itu gue diizinin naik gunung dari SMP. Karena orang tua gue Nggak pernah macam-macam juga ya, abangin juga ya. Karena gue bilang enggak mak, insya Allah nggak bakal macem-macem lah. Ya udah hati-hati. Tuh, dibekelin apa sama ibu gua, gue berangkat. Iya. Mereka nggak tahu ya teman-teman gua gimana. Betul. Begitu dia juga, gue baru inget bang, dia nggak izin sama orang tuanya. Oh, udah nggak izin terus bawa ituan lagi ya? Iya, dia Nggak izin aja udah berakibat fatal menurut Bener. saya gitu Bener, kan. iya. Apalagi dibawa gituan. Dia nggak izin gokil sih. katanya. Dia langsung minta uang lah, namanya juga masih sekolah ya kan. Dia minta uang, berangkat nggak bilang kemana-mana. Keril minjem ke gue kasih. Oke lah, nggak gue tanyain awalnya, salah gue juga bang. Lu izin nggak gue tanyain, gue Evan berangkat, udah ikut Evan aja. Kan namanya kalau kita kan kalau dia teman kita nih bang ya udah bawa ransel berarti udah izin nih, Iya, kan gitu ya, bener, pasti iya, kan? bener, Oh pikiran diizin kita udah rapi, oh izin. diizin Udah, gitu. berarti dibolehin. Sebenarnya kita berangkat 5 orang bang, karena teman gue ini yang satunya nggak boleh sama orang tuanya, gue bilang gak usah maksa. Iya. Temen gue ini udah kelihatan Udah gitu ya. Iya. karena ternyata tujuan dia bukan naik gunung untuk mengasap itu. Benar itu. Gitu kan? Benar. Iya kan? Iya. Itu kan Karena makanya dia tuh- udah santai aja, santai gitu. Dia pikir tuh dia bakal aman bang. Iya. Ternyata Malah ya, enggak. lu rasain Begitu. aja sendiri gimana. Dan berakibat ke temen abang sama abang juga Iya, ya. Dikasih udah gitu dikasih hujan terus lagi. Oke, Dari Bang, sebenarnya nih cerita dari Bang Ujo ini memberikan pelajaran buat kita semua Bang ya, terutama yang suka naik gunung, yang masih membawa benda-benda terlarang yang memang udah terpampang jelas di Simaksi atau di Balai Taman Nasional, bahwasanya ini nggak boleh bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini, itu udah terpampang jelas. Memang ada beberapa oknum pendaki yang justru Malah bawa. Iya, malah seperti sengaja itu, dibawa. malah sengaja dibawa. Entah itu maksud tujuannya apaan, Nggak ngerti. Iya. gitu kan. Tapi teman-teman semua usahakan kalau naik gunung yang penting izin Bang ya. Izin Satu, terus juga perlengkapan dan lain Perlengkapan harus sebagainya safety. harus safety Iya. semua. Oke, Bang, sebelum ditutupin Bang, punya pesan nggak sih Bang atau mengingatkan ya untuk pendaki-pendaki yang suka naik gunung tuh Bang? Satu sih bang, pesan buat masih yang suka ngedaki ya, terutama lu izin lah sama orang tua. Lu di gunung itu sopan, lu cuman tamu. Kalau kata ibarat kita jalan-jalan, lu cuman tamu. Jadi lu nggak usah macam-macam di wilayah orang itu. Ya, itu dia yang penting adab Bang ya, adab sopan santun.
ketika teman-teman semua adab itu dipakai, sopan santun dipakai, insya Allah Aman. aman. Aman, Bang. Aman banget. Aman banget, dan itu udah mungkin abang dibuktikan juga. Saya juga pernah ngebuktiin kalau kita adab ini aman kok. Aman. Kalau kita nyeleneh sedikit tak pasti, walaupun teman kita nyeleneh, tapi kita juga kena karena kita termasuk ke dalam tim itu bang ya, Bener, rombongan iya. itu. Biasanya gue juga naik gunung aman-aman aja tau. Aman-aman aja. Sungguh aman. Baru pertama kali ngalami kejadian itu sama memang saat itu di Gunung Ciremai itu ya. Iya, saking gua down, gua walaupun punya PR ya, kalau kata ibarat pendaki gua punya PR ke Ciremai, gua nggak bakal balik lagi Bang. Ke Ciremai itu. Karena kena mental. Bener, kena banget. Padahal kan ya bukan salah gua ya. Kalau dalam suasana itu bukan salah gua, maksudnya salah teman-teman gua. Cuman gimana ya? Kita juga ada di lingkungan dia itu. Betul. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ujo ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika mendaki ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak Bang ya.